Selamat datang di Produser Pemula. Di sini setiap cerita bukan sekedar cerita, tapi kisah seram yang mungkin masih hidup. Sebelum kita mulai, tekan subscribe kalau kamu berani. Yuk kita mulai aja ceritanya. Jangan pernah melongok ke dalam sumur tua di belakang rumah kalau hari sudah mulai gelap. Tadi sore, aku cuma mau ambil bola yang gak sengaja menggelinding ke arah sumur itu. Suasananya tiba-tiba jadi dingin banget. Padahal matahari baru saja mau terbenam di balik pohon. Aku pelan-pelan jalan mendekati sumur tua yang sudah ditutupi kayu rapuh dan diikat rantai karat. Pas aku sampai di pinggirnya, aku dengar ada suara air yang bergejolak keras dari bawah. Padahal gak ada angin. Tapi tiba-tiba saja tutup kayu itu bergeser sendiri, sedikit demi sedikit. Aku memberanikan diri buat mengintip lewat celah sempit yang terbuka di antara kayu-kayu tua itu. Dari dalam kegelapan yang sangat dalam itu, awalnya aku hanya melihat air yang sangat tenang. Tapi, tunggu, itu bukan pantulan bayanganku, melainkan rambut hitam panjang yang basah kuyup mengapung ke atas. Tiba-tiba, ada tangan pucat dengan kuku hitam panjang yang mencengkram pinggiran sumur tepat di depanku. Aduh, beneran deh, aku langsung jatuh terduduk gara-gara kaget banget lihat tangan itu. Jantungku rasanya mau copot pas muncul kepala dengan rambut super panjang dari sumur. Badanku gemetaran parah dan kakiku lemes banget sampai susah buat berdiri lagi. Sosok berbaju putih itu mulai merangkak keluar pelan-pelan dari lubang sumur yang gelap. Tiba-tiba, kedengaran suara ketawa melengking yang bikin seluruh bulu kuduku berdiri semua. Aku langsung paksa kakiku lari sekencang mungkin nembus kabut tebal di belakang rumah. Tapi rasanya jalan ke pintu dapur kok nggak sampai-sampai, padahal sudah lari terus. Pas aku menoleh ke belakang, sumur itu malah makin dekat, bukannya makin jauh. Aku berhenti sebentar, soalnya kaki aku rasanya lemas banget, kayak nggak punya tulang. Pas aku lagi atur napas, tiba-tiba ada bayangan putih tinggi yang berdiri kaku di balik pohon. Ya ampun, itu kan hantu pocong yang sering diceritain teman-teman aku di sekolah. Aku langsung balik badan buat lari ke arah lain, tapi kakiku malah keserimpet akar pohon besar. Gubrak, aku jatuh tersungkur di tanah yang becek, dan bau tanahnya tajam banget. Pas aku mau bangun lagi, sumur tua itu malah sudah nungguin aku di depan sana. Kenapa sih sumur ini kayak ngikutin aku terus? Padahal aku sudah lari menjauh. Aku dengar suara srek-srek dari atas papan sumur yang sudah lapuk dan berlumut itu. Hih, jari-jarinya gerak-gerak mau nyakar papan itu. Aku merinding banget sampai tangan aku gemetaran. Lihat kuku hitamnya yang panjang-panjang itu. Terus pelan-pelan banget papan kayu yang sudah busuk itu bergeser sendiri sampai bunyinya berdecit ngilu banget di kuping aku. Pas papannya terbuka sedikit, aku lihat ada rambut hitam panjang yang keluar dari dalam sumur itu, kayak tanaman merambat yang basah. Aduh, kenapa aku malah bengong ya? Harusnya kan aku langsung kabur saja dari tempat serem ini sebelum ada yang keluar. Aku coba mundur pelan-pelan, tapi kaki aku malah nyangkut di akar pohon yang besar sampai aku hampir jatuh ke tanah yang becek. Pas aku lagi berjuang buat bangun, aku dengar suara ketawa lirih yang pelan banget. Tapi rasanya dekat banget di telinga kiri aku. Hantu itu sekarang sudah duduk di pinggir sumur sambil nunduk. Dan bajunya yang putih panjang itu kotor kena lumut dan tanah sumur. Aku langsung berdiri lagi dan lari sekencang mungkin tanpa peduli sandal aku sudah lepas satu di dekat sumur tua itu. Aku lari terus ke arah pintu belakang rumah sambil terus menoleh ke belakang karena takut dikejar. Kaki aku yang gak pakai sandal sebelah itu rasanya perih banget kena kerikil tajam dan ranting kering. Pas aku sudah sampai di depan pintu kayu dapur, aku langsung tarik gagangnya sekuat tenaga aku. Tapi kok pintunya gak mau terbuka sama sekali? Padahal biasanya gak pernah dikunci kalau belum malam. Aduh, aku mulai panik dan coba gedor-gedor pintunya. Tapi gak ada suara orang menyahut dari dalam. Di tengah suara gedoran itu, aku tiba-tiba dengar suara ketawa cekikikan yang pelan banget tepat di belakang aku.
Aku langsung jongkok dan sembunyi di balik tumpukan kayu bakar deket pintu, biar gak kelihatan sama setan itu. Jantung aku berdegup kencang banget, sampai aku harus tutup mulut pakai 2 tangan, biar suara napas aku gak kedengeran. Tiba-tiba ada suara srek-srek-srek gitu, dari arah rumput tinggi di depan aku. Aku coba ngintip pelan banget lewat celah tumpukan kayu ini, buat mastiin apa yang lewat. Tangan pucat banget dengan kuku panjang tiba-tiba muncul dari balik pinggiran sumur tua itu. Aku langsung lemes dan mulai merangkak mundur menjauh dari pintu biar nggak ketahuan hantu itu. Terus aku dengar suara ketawa melengking tapi lirih banget dari arah sumur yang gelap tadi. Aku langsung diam mematung di antara ilalang karena takut kalau dia dengar sedikit saja gerakanku. Bayangan putih dengan rambut super panjang terbang pelan banget di atas tutup sumur yang rapuh itu. Jantungku rasanya mau copot pas lihat ujung kain putihnya yang kotor nyapu tanah di dekat kakiku. Papan kayu di atas sumur itu tiba-tiba bergeser sendiri. Bunyinya berderit kayak ada yang dorong. Ternyata hantu kuntilanak itu lagi nunduk dalam banget ke arah sumur, kayak lagi nyari aku. Aku nahan napas kenceng banget, sampai dadaku rasanya sakit, karena takut dia dengar suara napasku yang berisik. Aku pelan-pelan merangkak mundur menjauh dari sumur itu, sambil tetap ngeliatin bayangan putih yang ngeri banget di depanku. Tiba-tiba, ada suara tawa pelan yang melengking tinggi banget dari arah belakang sumur yang gelap dan berlumut itu. Aku langsung sembunyi di balik rumput liar yang tinggi banget ini, supaya hantunya nggak bisa nemuin posisi aku sekarang. Hantu kuntilanak itu mulai muter-muter di sekitar sumur, kayak lagi nyium bau manusia yang ada di dekat situ loh. Rambut hitam panjangnya yang kusut itu nyeret di atas tanah yang becek dan berlumut, bikin aku makin merinding ketakutan. Waduh, tangannya yang pucat dan panjang banget itu sekarang lagi pegangan di pinggiran sumur yang batu-batunya udah mulai hancur. Kepalanya mulai nengok perlahan ke arah tempat aku sembunyi. Tapi aku langsung nundukin kepala aku dalam-dalam ke tanah. Saking takutnya, aku gak sengaja nyenggol ember kayu tua yang ada di samping aku. Sampai bunyinya berisik sekali. Jantungku kayak mau copot waktu dengar suara kayu beradu. Karena aku tahu hantu itu pasti bakal langsung nyamperin aku. Aku beneran mematung dan gak berani napas sama sekali pas dengar suara hantu itu mulai gerak mendekat. Suara langkahnya itu pelan banget, tapi kedengaran kayak ngelewati rumput kering yang tajam-tajam di sekitar sumur. Aku langsung jongkok serendah mungkin sambil nutupin mulut pakai kedua tangan supaya suara napas aku nggak kedengeran. Dari sela-sela rumput tinggi, aku bisa lihat kain putih panjang yang kotor banget lagi nyeret di atas tanah. Baunya itu loh beneran gak enak banget, kayak bau bangkai yang udah lama banget kena air hujan. Hantu itu berhenti tepat di depan ember yang tadi aku senggol, dan aku ngerasa merinding dari ujung kaki. Aku pelan-pelan geser badanku ke balik tumpukan kayu lapuk di dekat sumur tua itu, biar gak ketahuan. Tiba-tiba ada suara tawa pelan yang melengking tinggi banget, sampai bikin telingaku sakit, dan aku mau nangis rasanya. Aku merem kencang-kencang sambil berdoa dalam hati supaya makhluk itu cepat-cepat pergi dari halaman belakang rumah ini. Tapi pas aku buka mata sedikit, ternyata kain putih itu malah makin deket sama tempat persembunyian aku sekarang. Aku beneran gak berani napas lagi karena takut suaraku kedengeran sama dia yang ada di depan sana. Tiba-tiba ada bau bunga kamboja yang nyengat banget, padahal di sini gak ada pohonnya sama sekali. Aku coba nundukin kepala dalam-dalam supaya mukaku gak kelihatan. Tapi ekor mataku ngelihat sesuatu yang putih itu berhenti. Jantungku rasanya mau copot pas dengar suara gesekan kain yang kena rumput kering di belakangku. Pas aku noleh dikit, ternyata itu pocong yang talinya udah lepas dan kainnya kotor penuh tanah. Aku pelan-pelan geser badanku menjauh. Tapi nggak sengaja, kakiku malah nyenggol ember kaleng yang ada di situ. Suara kalengnya kedengaran berisik banget di tengah malam yang sunyi ini, dan aku langsung diam mematung. Makhluk itu pelan-pelan mulai gerak lagi, dan arahnya benar-benar pas ke tempat aku sembunyi sekarang. Aku nggak kuat lagi nahan takut, jadi aku langsung bangun dan lari sekencang mungkin ke arah pintu dapur. Tapi pas aku mau pegang gagang pintu dapur, ternyata pintunya malah terkunci dari dalam sama ibu. "Bu,
Ibu tolong buka pintunya, aku takut banget di luar sendirian. Mana kabutnya makin tebel lagi. Aku gedor-gedor pintu kayu itu sampai tanganku rasanya sakit. Tapi tetap gak ada jawaban sama sekali dari dalam. Tiba-tiba, di belakang aku ada suara air kecipak dari arah sumur tua yang ditutup kayu lapuk itu. Bulu kuduku langsung merinding semua pas aku nengok dikit ke arah sumur yang ketutup rumput tinggi itu. Di atas kayu penutup sumur itu, ada kain putih panjang yang menjuntai sampai kena tanah becek. Aku benar-benar panik dan langsung jongkok sembunyi di balik semak-semak biar nggak kelihatan sama sosok itu. Dari celah daun-daun, aku lihat ada kepala dengan rambut panjang banget, lagi diam di pinggir sumur. Sosok hantu itu mulai gerakin kepalanya pelan-pelan, kayak lagi nyari bau manusia di sekitar situ. Jantungku rasanya mau copot pas dengar suara ketawa melengking yang pelan tapi nusuk banget di telinga. Aku harus lari dari sini sekarang sebelum dia sadar kalau aku lagi ngintip dari balik semak. Aku langsung lari sekencang mungkin tanpa berani nengok ke belakang lagi karena rasa takutnya sudah sampai ke ubun-ubun. Tapi pas lagi lari, kakiku malah keserimpet akar pohon. Sampai aku hampir jatuh tersungkur, tepat di depan sumur tua yang serem itu. Pas aku mau bangun, aku ngeliat bayangan putih panjang yang tiba-tiba melintas cepat banget di antara kabut tebal di depanku. Napasku jadi sesak banget, dan aku mutusin buat jongkok sambil nutup mulut rapat-rapat, biar suara napasku nggak kedengaran sama sekali. Tiba-tiba saja, udara di sekitar sumur ini jadi dingin banget, sampai-sampai tanganku merinding semua, dan kakiku rasanya lemes kayak jelly. Aku ngelihat ada kain putih kusam yang terjepit di antara celah kayu penutup sumur itu, dan pelan-pelan kain itu mulai bergerak naik. Karena nggak mau nunggu apa yang bakal keluar dari situ, aku merangkak pelan-pelan menjauh dari sumur sambil terus waspada lihat sekeliling. Targetku sekarang cuma satu, yaitu pintu belakang rumah yang kelihatan remang-remang di balik kabut yang makin lama makin tebal ini. Aku mulai melangkah hati-hati melewati rumput tinggi yang rasanya tajam kena kakiku. Tiba-tiba ada suara papan kayu berderit dari arah sumur yang tadi aku tinggalkan. Jantungku rasanya mau copot pas aku menoleh sebentar ke belakang tanpa berhenti jalan. Ada bayangan putih tinggi yang pelan-pelan muncul dari balik kabut tebal itu. Ternyata itu hantu kuntilanak yang rambutnya panjang banget sampai nyentuh tanah lembab. Aku langsung lari kencang sambil terus menatap ke arah pintu kayu rumah. Tanganku gemetaran pas akhirnya sampai dan langsung pegang gagang pintu yang dingin. Tapi pintunya keras banget buat dibuka, padahal aku sudah dorong pakai semua tenaga. Aduh, kok macet banget sih? Aku sampai nendang-nendang pintunya, tapi tetap gak mau kebuka juga. Padahal aku sudah takut banget. Terus aku dengar ada suara kayu berderit yang keras banget dari arah sumur tua di belakang sana. Pas aku nengok pelan-pelan, kayu-kayu lapuk di atas sumur itu kayak ada yang geser dari dalam lubangnya yang gelap. Badanku langsung kaku pas lihat ada tangan pucat dengan kuku panjang banget keluar dari sela-sela kayu itu. Tiba-tiba, hantu kuntilanak dengan baju putih yang kotor banget mulai keluar pelan-pelan dari lubang sumur yang dalam itu. Aku langsung lari dan jongkok di balik semak-semak tinggi biar nggak ketahuan sama hantu yang menyeramkan itu. Tanganku nutup mulut rapat-rapat biar suara napasku yang berisik karena ketakutan ini nggak kedengeran sama sekali. Kuntilanak itu terbang rendah banget di depan pintu rumah sambil nyariin aku yang tadi berdiri di sana. Hawa di sekitar sini jadi dingin banget, sampai-sampai badanku rasanya kayak mau membeku kena embun malam yang tebal. Jantungku mau copot pas dia tiba-tiba berhenti, dan kepalanya yang tertutup rambut itu muter ke arah semak-semak tempat aku sembunyi. Aku langsung tahan napas supaya nggak ada suara sedikit pun yang keluar dari mulutku. Matanya yang nggak kelihatan itu kayak bisa menembus gelapnya malam dan tahu kalau aku di situ. Pelan-pelan banget, aku mundurin badanku sambil merayap di tanah yang basah gara-gara embun. Tangan aku gemeteran pas pegang pinggiran sumur tua yang lumutan itu buat pegangan. Rasanya dingin banget sampai ke tulang. Pas dengar suara tawa kecil yang melengking dari arah sumur, aku kaget banget.
karena kain putih panjang hantu itu mulai terseret mendekat ke arah semak-semak. Aku nggak punya pilihan lain selain lari menjauh sebelum dia benar-benar sampai di depanku. Tapi pas aku mau berdiri, tiba-tiba ada bayangan tinggi besar yang berdiri di balik pohon besar itu. Badan aku langsung kaku pas lihat sosok tinggi itu pelan-pelan maju mendekat. Aku langsung putar balik dan lari sekencang mungkin ke arah sumur tua. Tapi tunggu dulu, di atas papan kayu sumur itu ada yang putih-putihnya. Ternyata ada pocong yang lagi berdiri tegak sambil ngeliatin aku dari jauh. Kaki aku tiba-tiba keserimpet rumput tinggi, sampai aku jatuh tersungkur ke tanah. Aku coba merangkak menjauh, tapi tanahnya licin banget gara-gara kena lumut basah. Tiba-tiba papan kayu di atas sumur itu bergeser sendiri, kayak ada yang dorong. Dari sela-sela papan muncul tangan pucat yang panjang banget, mau gapai aku. Aku mundur sampai keserimpet rumput liar yang tinggi, gara-gara kaget lihat tangan itu. Pas aku coba berdiri lagi, ada suara ketawa kecil yang melengking dari dalam sumur. Tiba-tiba muncul rambut hitam panjang yang basah banget dari sela-sela papan kayu itu. Aku benar-benar lemes dan gak bisa gerak pas lihat sosok putih mulai keluar. Pas sadar itu kuntilanak aku, langsung balik badan lari sekuat tenaga nembus kabut. Tapi jalannya kok berasa jauh banget ya? Padahal pintu rumah harusnya udah deket. Aku noleh ke samping dan lihat pocong lagi berdiri diam banget di balik pohon. Saking paniknya, aku gak sengaja nabrak ember tua sampai suaranya kedengeran keras banget. Setiap detiknya terasa makin panjang. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Jantungku rasanya mau copot pas dengar suara kelontang dari ember itu. Aku benar-benar gak berani gerak sama sekali gara-gara takut ketahuan. Terus pelan-pelan banget ada suara serak-serak dari arah semak-semak tinggi di depan sana. Sesuatu yang tadi sembunyi di balik pohon mulai gerak. Aku ngeliat sesosok putih, rambutnya panjang banget, beneran keluar dari balik batang pohon besar itu. Itu kayaknya kuntilanak yang sering diceritain orang-orang. Karena saking takutnya, aku mutusin buat ngerangkap pelan ke arah sumur tua yang banyak lumutnya. Aku harus nyari tempat buat sembunyi. Tangan aku gemetaran pas megang pinggiran sumur yang dingin dan licin banget. Aku berharap papan kayu di atas sumur ini nggak patah. Tiba-tiba ada suara ketawa kecil yang lirih banget, kedengaran dari arah belakang punggungku. Bulu kuduku langsung berdiri semua. Aku nengok sedikit ke arah rumput ilalang yang tinggi. Dan ternyata ada bayangan hitam gede banget lagi berdiri di sana. Kakinya berbulu dan gede banget, kayak genderuwo. Aku langsung lari sekencang-kencangnya menuju pintu belakang rumah. Meskipun kakiku rasanya lemes banget, aku gak boleh ketangkap sama mereka. Pas aku sampai di pintu belakang rumah, ternyata pintunya dikunci dari dalam dan gak bisa dibuka sama sekali. Duh, gimana ini? Aku beneran panik. Dan pas aku nengok ke belakang, ada sesuatu yang aneh di dekat sumur tua itu. Kayaknya itu Palasik deh. Kepalanya melayang-layang pelan di atas tumpukan kayu busuk sambil ngeluarin suara yang bikin merinding. Aku buru-buru nutup mulut pakai kedua tangan, biar suara napas aku gak kedengeran sama hantu kepala terbang yang nyermin itu. Rasanya jantung aku mau copot pas Palasik itu muter-muter di sekitar halaman belakang, kayak lagi nyari bau badanku yang gemeteran. Tapi tiba-tiba ada cahaya putih redup yang keluar dari sela-sela kayu penutup sumur tua yang udah lumutan dan berkerak itu. Aku jadi penasaran banget, tapi juga takut. Apa mungkin ada jalan keluar rahasia ya di dalam sumur yang angker itu? Pas aku makin deket, ada kain putih panjang menjuntai dari pohon besar di samping sumur. Kayak bajunya kuntilanak yang lagi nangkring. Hawanya makin dingin banget. Sampai tanganku gemetaran hebat pas mau pegang pinggiran batu sumur yang licin dan berlumut. Aku harus berani buat lihat ke dalam sana, karena hantu kepala yang tadi mulai mendekat lagi ke arah posisi aku berdiri sekarang. Tangan aku gemetaran banget pas nyentuh lumut yang rasanya basah dan dingin di pinggiran sumur tua ini. Aku coba geser dikit papan kayu yang udah lapuk itu biar bisa ngintip apa yang ada di bawah sana. Baunya gak enak banget, kayak bau tanah basah bercampur sesuatu yang udah lama banget terkubur di bawah. Pas aku nunduk dikit,
Tiba-tiba ada suara air yang bergejolak pelan dari arah dasar sumur yang gelap banget. Aduh, rasanya jantung aku mau copot pas lihat ada kain putih lusuh yang mengapung di permukaan airnya. Tapi hantu kepala terbang itu udah makin deket banget di belakang aku, sampai rasanya rambut aku ketiup angin. Aku beneran bingung mau lari ke arah mana lagi, karena di depan sumur ini cuma ada semak belukar tinggi. Tiba-tiba, papan kayu yang aku pegang tadi malah patah dan bikin suara krak yang keras banget di tengah sepi. Sesuatu yang pucat banget mendadak muncul dari balik bayangan sumur dan mulai ngerayap naik ke atas pinggiran batu. Aku langsung mundur beberapa langkah sampai kaki aku tersangkut akar pohon tua yang ada di belakang aku sekarang. Aduh, aku jatuh terduduk gara-gara akar itu dan pantat aku sakit banget. Mana jantung aku juga rasanya mau copot. Tangan putih pucat dengan kuku hitam yang panjang banget tiba-tiba nyengkram pinggiran sumur itu keras-keras sampai kayunya patah. Aku langsung ngerayap mundur pakai tangan sama kaki, saking takutnya buat berdiri lagi. Soalnya lutut aku kerasa lemas. Rambut hitam panjang yang berantakan mulai kelihatan pelan-pelan keluar dari dalam lubang sumur yang gelap dan bau tanah basah. Aku nemu potongan kayu lapuk di deket kaki aku. Terus aku pegang kenceng banget buat jaga-jaga kalau dia deketin aku. Sosok itu sekarang udah berdiri tegak di pinggir sumur sambil nunduk dan baju putihnya yang kotor banget terbang ketiup angin. Pas dia mulai gerakin kepalanya ke arah aku, langsung aja aku paksa berdiri, walaupun kaki aku masih gemeteran parah banget. Aku langsung lari sekenceng mungkin ke arah pintu belakang rumah, yang kayaknya jadi jauh banget, padahal cuma beberapa meter. Pas aku sampai di depan pintu, tanganku langsung gemeteran pas pegang gagang pintunya. Tapi pintunya keras banget, kayak ada yang sengaja nahan dari arah dalam rumah. Aku nengok ke belakang sebentar dan sumur tua itu tiba-tiba ngeluarin asap putih tebal. Di dekat sumur itu, aku lihat ada sosok perempuan baju putih, rambutnya panjang banget. Badan aku rasanya kaku, gak bisa gerak. Tapi tangan aku terus maksa narik pintu. Tiba-tiba ada suara ketawa melengking dari arah sumur yang bikin telinga aku sakit banget. Aduh, tolong, kenapa pintunya gak mau kebuka? Padahal hantu itu mulai terbang deketin aku. Aku nangis ketakutan sambil terus nendang bawah pintu itu supaya bisa kebuka sedikit aja. Akhirnya pintunya kebuka dikit dan aku langsung nyelip masuk ke dalam rumah yang gelap. Aku duduk di lantai sambil meluk lutut dan berdoa supaya hantu itu nggak ngikutin. Jantungku beneran mau copot rasanya karena di dalam sini gelap banget dan cuma ada cahaya bulan dikit. Aku berusaha buat nggak napas keras-keras supaya hantu yang di luar itu nggak denger posisi aku sekarang. Tiba-tiba ada suara kayu kegeser pelan banget dari arah sumur tua yang ada di tengah halaman belakang itu. Aku langsung nengok ke arah jendela kayu yang udah bolong-bolong karena dimakan rayap buat cari tahu. Pas aku ngintip lewat celah kecil, ternyata Mbak Kuntilanak itu lagi berdiri kaku tepat di samping sumur lumutan itu. Rambutnya yang panjang banget itu menjuntai ke bawah sampai nyentuh rumput-rumput liar yang tinggi. Serem banget. Soalnya dia pelan-pelan mulai gerakin kepalanya ke kanan dan ke kiri, kayak lagi nyari bau manusia. Aku makin gemeteran pas lihat tangannya yang pucat mulai pegang pinggiran sumur yang udah rapuh itu. Ya ampun, aku baru inget kalau gasing kayu punya aku tadi jatuh di dekat tumpukan kayu dekat sumur pas aku lari. Kalau hantu itu nemuin mainanku, dia pasti tahu kalau aku ada di sekitar sini. Bener aja dugaanku, soalnya hantu itu tiba-tiba nunduk dan mulai ngeraba-raba tanah pakai kuku-kukunya yang panjang dan hitam. Aku langsung tutup mulut pakai kedua tanganku supaya nggak teriak, saking takutnya lihat itu. Tiba-tiba dari dalam sumur itu keluar asap tipis yang baunya kayak bunga melati, tapi busuk banget sampai hidungku perih. Terus aku dengar ada suara air yang bergejolak dari dalam sumur, padahal nggak ada siapa-siapa di sana. Pas aku mau mundur buat nyari tempat sembunyi yang lebih aman, kakiku malah nyenggol ember kaleng yang ada di lantai rumah. Suaranya kenceng banget di tengah malam yang sunyi ini dan bikin aku membeku seketika. Aku langsung nahan napas dan jantungku rasanya mau copot karena takut banget ketahuan gara-gara suara ember tadi. Mataku terus ngeliatin ke arah sumur tua yang ketutup kayu rapuh itu karena tiba-tiba ada suara kresek-kresek pelan.
Tiba-tiba dari balik kabut tebal, aku ngeliat ada rambut hitam panjang banget yang menjuntai nyentuh rumput liar di sana. Di sana, sosok berbaju putih tinggi pelan-pelan muncul berdiri tegak di samping sumur dan bikin seluruh badanku gemeteran hebat. Aku nyoba buat mundur pelan-pelan banget, biar nggak ngeluarin suara sekecil apapun di atas tanah yang becek ini. Pas lagi asik mundur, tiba-tiba kakiku ngerasain ada sesuatu yang teksturnya kain, tapi dingin banget nempel di tumit. Ternyata itu cuma kain putih lusuh yang terbang rendah kena tiupan angin malam yang rasanya makin nusuk ke tulang. Sosok kuntilanak di dekat sumur itu pelan-pelan mulai nengok ke arahku, tapi wajahnya masih ketutup rambut acak-acakan. Jantungku rasanya mau copot pas dengar suara ketawa tipis yang pelan banget keluar dari balik rambut panjangnya yang acak-acakan itu. Aku pengen banget lari kencang masuk ke dalam rumah, tapi kaki aku mendadak kaku kayak batu dan susah banget digerakin. Rambut putih panjangnya yang menjuntai ke bawah itu mulai nyentuh rumput liar yang basah gara-gara embun malam yang makin tebal. Tiba-tiba kain putihnya yang robek-robek itu ketiup angin kencang sampai nutupin hampir seluruh bagian sumur tua yang udah lumutan itu. Aku pelan-pelan nundukin badan sambil sembunyi di balik ilalang tinggi, biar hantu itu nggak sadar kalau aku masih di situ. Pas aku lagi ngumpet, tangan pucatnya yang kukunya panjang banget itu mulai megang pinggiran kayu sumur yang udah lapuk. Rasanya makin serem pas dia mulai ngeluarin suara tangisan lirih yang bikin bulu kuduk aku berdiri semua dan merinding parah. Aku nggak sengaja nyentuh sesuatu yang keras di bawah kakiku. Dan pas aku lirik, ternyata itu boneka tua yang mukanya hancur. Karena makin takut, aku mutusin buat ngerangkap pelan-pelan menjauh dari situ, sambil berharap dia nggak nengok lagi ke belakang. Tapi pas aku baru gerak dikit, ada suara langkah kaki berat dari arah dalam sumur, yang suaranya beda banget sama kuntilanak tadi. Suaranya kayak geraman rendah gitu. Dan tiba-tiba, sumur tua itu bergetar kencang banget, bikin aku makin merinding. Aku beneran gak bisa gerak, karena kaki aku gemeteran parah. Pas lihat ada bulu-bulu hitam lebat keluar dari celah kayu. Tiba-tiba, kayu penutup sumurnya hancur berkeping-keping. Seolah ada sesuatu yang gede banget maksa keluar dari dalam sana. Ternyata, itu cenderuwo yang badannya tinggi besar dan penuh bulu lagi berdiri tegak di atas sumur itu. Aku langsung berusaha lari sekencang mungkin. Tapi rumput-rumput tinggi di sini rasanya kayak mau melilit kaki aku. Pas aku nengok ke belakang buat terakhir kali, bayangan raksasa itu udah ada tepat banget di belakang aku. Sejak malam itu, aku gak pernah bisa keluar dari halaman belakang ini. Dan namaku cuma jadi kenangan yang hilang.